Baik, terima kasih rekan Said Mansur. Baik, pemirsa, saya Anissa Fauzia melaporkan langsung dari PD Studio Berita 1 yang berada di pelataran Nusantara 2 DPR RI. Pemirsa, rapat paripurna DPR sidang 1 tahun 2025-2026 ini akan segera dimulai, tepatnya pada pukul 14.30 jika sesuai rencana, mungkin sekitar 1,5 jam lagi pemirsa. Nantinya di dalam rangkaiannya Presiden Prabowo Subianto ini akan menyampaikan nota keuangan serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, dan juga untuk pertama kalinya tentunya kita akan mendengarkan pada saat Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kita akan nantikan bersama seperti apa nantinya skema keuangan dan juga postur APBN tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, tentu ini menjadi sangat penting untuk kita mencermati RAPBN karena berisikan informasi-informasi penting mengenai rencana anggaran pemerintah ataupun arah kebijakan fiskal kita untuk 1 tahun mendatang pemirsa, dan di dalamnya juga nanti akan disertai juga dengan nota keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban awal pemerintah bahwa rencana dari rancangan tersebut ini memang berdasarkan dasar yang kuat pemirsa. Jika RAPBN nantinya berisi angka-angka, untuk nota keuangannya nanti ini akan berisi dengan penjelasannya. Dan pemirsa, untuk mendalami strategi pemerintah dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan RAPBN 2026 sudah hadir di PD Studio Berita 1, sudah ada Mas Fitra Faisal Hastiadi dari PCO. Mas Faisal, terima kasih banyak Mas Fitra, maksud kami, sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 spesial kali ini. Nah, sama-sama Mbak. Iya, baik. Nah Mas Fitra, ini kan kalau kita berbicara terkait dengan RAPBN, ini selalu berkaitan juga dengan asumsi dasar ekonomi makro, kemudian juga penerimaan negara ataupun pendapatan negara maupun dari alokasi-alokasi belanjanya. Mungkin saya yang pertama ingin menarik juga untuk menyoroti soal asumsi dasar ekonomi makronya sendiri terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, berpatokan pada data yang telah dikode-kode nih Mas Fitra oleh Banggar DPR, ini berbicara soal pertumbuhan ekonomi 2026 dibidik ada di kisaran 5,3 sampai dengan 5,4% kalau tidak salah begitu ya. Ini sedikit di atas outlook 2025 yakni 5,2% Bang Fitra. Jika disampaikan nanti pada RAPBN dan juga nota keuangannya sesuai dengan angka tersebut, sebetulnya dari pemerintah sendiri pertimbangannya apa untuk membidik angka saat itu? Iya, jadi kalau kita lihat dari range-nya itu antara 5,2 sampai 5,8%. Artinya bisa 5,3, 5,4 atau bahkan bisa 5,8% nanti yang disampaikan Pak Presiden ya. Kenapa kita membidik angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun 2025? Karena memang sampai tahun ini saja, sampai kuartal kedua, kita kan sudah menyaksikan kemarin performa ekonomi sudah di atas 5%, 5,12%. Meskipun secara average tahun ini ya mungkin agak sulit untuk mencapai 5,2%, tetapi kan kita tetap usahakan ya, karena memang itu adalah bagian dari strategi pemerintah untuk menuju target pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, untuk itu maka kita melihat trajektorinya ya seharusnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Gitu. Yang lebih ambisius begitu mungkin mencapai 6%? Nah, memang idealnya kita ingin mengejar target-target yang tinggi gitu. Tetapi di sisi yang lain pemerintah sebagai anchor optimism di satu titik, di titik lain juga sebagai anchor rationalism. Jadi realist, sebagaimana Pak Presiden juga senantiasa menyampaikan I am a realist. Jadi kita juga melihat bahwa ke depan ya tentu harus berdasarkan fondasi-fondasi ekonomi yang sifatnya fundamental. Tadi sebagaimana yang kita dengar dari pidato Pak Presiden di pagi hari tadi, bagaimana kita masih suboptimal, bagaimana ada capital outflow dari resident 319 billion US dollar selama 20 tahun terakhir keluar. Ya, cuma ada one off di tahun 2016 yang masuk, itu pun karena tax amnesty 14 billion US dollar. Itu kan suatu hal yang sebenarnya cukup mengenaskan gitu. Dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka pemerintah, Pak Presiden juga menyadari bahwa kita memang butuh kerja keras gitu ya, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% tadi. Tetapi itu bukan hal yang mustahil. Sebagaimana yang kita lihat performa di kuartal kedua kali ini, kita akan melihat bahwa memang betul pertumbuhan ekonomi kita itu masih didominasi oleh konsumsi. Tetapi di sisi yang lain, kita melihat ketika variabel-variabel pertumbuhan di luar konsumsi itu sudah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di atas 5% itu bukan suatu hal yang mengada-ngada. Kita lihat
bagaimana PMTB, pembentukan modal tetap bruto atau investasi, itu yang tumbuh 6,99%. Kenapa? Karena ada salah satunya aktivitas permesinan belanja yang meningkat 25%, dan kemudian ada aktivitas belanja modal pemerintah yang merupakan komponen investasi itu naik 30,37%, yang merupakan salah satu aktivitas yang tidak lepas dari apa yang pemerintah lakukan ya selama beberapa bulan terakhir atau selama 300 hari. Bagaimana MBG misalnya, tadi bangun ada 5.800 SPPG, itu juga berkontribusi dalam komponen PMTB, yang mana 30,37% itu adalah belanja modal, belanja mesin, dan belanja bangunan gitu kan. Nah ini suatu hal yang sebenarnya kalau kita switching tidak hanya mengandalkan konsumsi, maka kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi. Meskipun tentunya fondasinya harus kuat. Jadi kita melihat trajektorinya ke arah 8% gitu, Mbak Aisyah. Ya, oke, yang pasti memang angka tersebut merupakan angka yang realistis begitu ya bagi pemerintah untuk kemudian bisa mencapai target tersebut. Nah, menarik juga kalau kita membahas terkait dengan Q2 yang tadi Anda sampaikan pada kuartal kedua ini juga sebetulnya banyak membuat kaget para analis, para ekonom begitu ya, di luar dugaan dengan keadaan kita, indeks ekonomi begitu ya, bahkan bisa menembus 5 di atas 5%, 5,12%, bahkan keempat tertinggi di Asia. Yang pertama mungkin ada Vietnam, mereka berhasil 8% begitu. Tapi mungkin kalau kita mensorotinya sebetulnya apa yang kemudian jadi penopangnya, dan juga apakah kemudian dari kuartal kedua ini juga bisa mempengaruhi terhadap kemudian dari angka untuk nanti era APBN ini? Ya, jadi ada aktivitas yang disebut sebagai black swan yang tidak dimasukkan atau tidak diduga oleh mayoritas ekonom dan analis. Apa black swan-nya? Yaitu aktivitas front loading produsen kita kirim barang ke Amerika Serikat. Kalau kita lihat bagaimana trajektori dari ekspor kita ke Amerika Serikat di 2 bulan terakhir, terutama Mei dan Juni di kuartal kedua, itu porsinya naik ya 9,68% dan 11% 2 bulan berturut-turut. Artinya apakah bertepatan dengan momentum dari adanya kebijakan Trump 19% tersebut atau sebelumnya? Betul, jadi ini adalah antisipasi sebelum tarif itu naik. Nah kalau kita lihat salah satu hal yang juga menarik adalah komponen industri kimia, farmasi, dan herbal yang meningkat 9,4% dibandingkan dengan kuartal 1 maksudnya itu 3,68%. Apa yang kemudian mendorong itu? Aktivitas apa gitu kan? Nah ini jadi kalau kita lihat ada aktivitas produksi di CPO. CPO itu kalau kita lihat ada olein, kemudian turunannya itu adalah fatty acid metal ester. Itu ada salah satu kinerja emiten yang salesnya atau volume salesnya itu naik 109%. Loh kenapa? Itu semua terkait dengan bagaimana potensi ekspor kita ke Amerika Serikat dalam konteks front loading tadi. Di CPO itu naik di semester 1 11,45 billion US dollar. Dan itu terefleksi juga ke angka ekspor kita non migas 12,56% yang tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Nah ini adalah data-data yang sifatnya sebenarnya tidak diduga ya, karena ada aktivitas memang mengirim barang ke Amerika Serikat lebih dulu sebelum tarif, dan itu menarik kemana-mana. Nah akhirnya itu kemudian terefleksi pada angka industri pengolahan yang naik 5,68% karena ada kontribusi dari logam dasar 14,9%, industri kimia yang tadi saya sebutkan 9,4%, terus ada industri permesinan 18,75%, all in all industri pengolahan 5,68%, dibandingkan dengan kinerjanya di kuartal 1 yang 4,55%. Artinya apa? Artinya kalau kita membandingkan semua ini kan semua spiking. Spikingnya karena apa? Ditarik oleh aktivitas front loading tadi, gitu. Nah sehingga ini suatu hal yang memang mengagetkan, tetapi bukan aneh. Karena ini bisa kita kelihatan dari data semuanya tally gitu. Nah untuk itu maka ke depan kalau kita lihat di aktivitas di kuartal ketiga itu memang ada komponen one off ini yang saya sebut sebagai black swan tadi yang mungkin tidak hadir di kuartal ketiga. Jadi apa yang membuat kuartal ketiga itu pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%? Yang jelas aktivitas spending dari pemerintah, karena aktivitas PMTB yang sudah tumbuh 6,99% kemungkinan besar akan tapering off di kuartal ketiga. Begitu juga dengan aktivitas di industri pengolahan, aktivitas ekspor yang naik 10,65% juga kemungkinan besar akan tapering di kuartal ketiga. Sehingga salah satu pusat pendorongnya adalah kembali lagi ke APBN. Nah kalau kita lihat APBN di kuartal 1 itu 620 triliun realisasinya. Di kuartal kedua 786,8 triliun. Itu all in all 1.406 triliun. Less than 40% dari total keseluruhan belanja APBN yang tahun ini itu 3.527 triliun. Nah,
Tapi karena kita ngelihat trajektori kuartal 1 ke kuartal 2 itu naik 26,8% dari aktivitas spending pemerintah. Artinya kita bisa mengharapkan bahwa di semester kedua kemungkinan besar pemerintah akan lebih ngegas ya untuk komponen spendingnya. Sehingga itu bisa kemudian menahan ya atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Meskipun di kuartal ketiga kemungkinan besar tidak akan lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 pertumbuhan ekonominya. Tapi setidaknya kita masih bisa mencapai 5,05 sampai 5,1%, atau yang optimalnya kita akan tetap menjaga supaya target makro yang sebelumnya kita targetkan di tahun 2025 tetap tercapai 5,2%. Sehingga nanti tahun 2026 targetnya kemungkinan bisa jauh lebih rasional lagi ketika kita bisa mencapai 5,2%, maka 5,4 atau 5,5% di tahun depan bisa jadi bukan hal yang sulit gitu. Oke, baik, luar biasa. Menarik sekali Bang Fitra, ini tentunya karena durasi juga sepertinya yang kita terbatas juga. Ini kita baru satu pembahasan sebetulnya soal pertumbuhan ekonomi. Tapi nanti akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Sementara terima kasih banyak atas informasinya Bang Fitra. Sama-sama. Oke, baik. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Bang Fitra, begitu selaku dari PCO, dan kita kembalikan kepada Said Mansur yang berada di studio Semesta Berita 1 ataupun BTV di PIK 2.